pemirsa acara literasi, bertemu lagi dengan kami, saya Dr. Agus Dharma dan yang sudah tidak asing lagi, Ibu Irina Gundawani PhD, dalam acara Tim Teaching mata kuliah Rancangan Kota. Kali ini dalam pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu adalah tentang kota berkelanjutan atau sustainable city dan kota hijau atau green city. Nanti kita akan bagi menjadi 3 segmen acara atau 3 paparan. Yang pertama Bu Rina, kedua saya, dan terakhir nanti oleh Bu Rina lagi. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung aja masuk ke paparan pertama. Kita persilakan Ibu Irina untuk menyajikan materinya. Terima kasih Pak Agus Dharma. Baik, para pemirsa, para mahasiswa yang kami sayangi. Hari ini kita akan membahas mengenai sustainable city. Nah, apa itu sustainable city? Nanti saya akan membawakan segmen pertama dulu nih, mengenai prinsip-prinsip kota berkelanjutan. Prinsip-prinsip kota keberlanjutan. Nah, pertama-tama saya akan menceritakan bahwa sebelumnya ada konsep mengenai sprawl urban dan land use planning, ya. Oh, oke. Maaf, ini belum di full screen ya. Apakah sudah full screen? Oh, ada. Oke, baik. Sudah full screen ya? Ya, baik. Nah, sprawl urban dan land use planning ini yang biasa kita kenal adalah pemisahan zona-zona tata guna lahan. Jadi, mulai dari awalnya waktu kota itu baru dibentuk, ada natural zone. Kemudian terbentuknya desa menjadi rural zone, kemudian mulai berubah menjadi kota, yaitu suburban zone, dan akhirnya tumbuh menjadi kota besar, menjadi general urban zone. Dan kemudian urban center zone ini, apabila kota makin maju, makin intensif untuk pembangunannya, sehingga perlu beberapa lapis ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian dikenal urban core zone, di mana downtown dan kegiatannya, dan ada juga special zone. Nah, kelebihannya ini adalah ada suatu pemisahan atau spesialisasi di zona-zona tersebut. Tetapi kekurangannya adalah memerlukan lahan yang luas dan tidak menghemat energi, gitu ya. Nah, kemudian ada konsep baru namanya compact city, ya. Compact city ini adalah kota yang dirancang sedemikian rupa sehingga dia meminimalkan kebutuhan energi transportasi, kemudian meminimalkan energi distribusi barang dan mengurangi waktu terbuang dalam pergerakan manusia. Ya, yang penting kita ingat adalah compact city ini memiliki ciri karakter kawasan atau walking smart growth yang berorientasi pada pejalan kaki atau pedestrian, sehingga jarak rata-rata ke pusat pelayanan sekitar 0 sampai 750 meter. Nah, apakah green city itu pasti eco city? Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat green city, tentu kita berpikir bahwa ini menekanannya pada ruang terbuka hijau, ya. Nah, memang vegetasi ini sangat membantu dalam memberikan O2 energi kepada kota itu sehingga lebih nyaman dan menyenangkan bagi warganya. Nah, tetapi eco city itu lebih dari sekedar green city, ya. Istilahnya eco city itu dia dikenal juga sebagai ecological city atau ecological friendly city.
Nah, ada beberapa prinsip desain dan perencanaan untuk ecological city atau eco city ini. Ya. Pertama, tentu diharapkan ada fresh air, udara yang segar, dan cukup makanan dan air. Nah, ini sangat dibantu dengan vegetasi tadi. Jadi dia adalah pasti green city konsepnya ya. Kemudian healthy housing and workplace. Jadi perumahan yang sehat dan tempat kerja yang nyaman. Ini juga harus dirancang sedemikian rupa agar bisa mendukung produktivitas masyarakat atau penduduknya. Kemudian ada recycling always. Jadi prinsip daur ulang dari semua sampah, dan daur ulang ini akan menghasilkan energi lagi untuk kegiatan pertanian maupun kegiatan lain di kota. Kemudian ada renewable energy production and use. Jadi ini energi juga didaur ulang dan diambil dari sumber-sumber yang tidak habis, misalnya matahari, angin, dan seterusnya. Kemudian pengembangan sistem transportasi yang efisien, ya, itu dengan prinsip TOD ya, pernah dijelaskan pada beberapa minggu yang lalu oleh Pak Agus Dharma ya. Kemudian infrastruktur integration in harmony with the natural environment. Nah, ini kata kuncinya adalah ada integrasi infrastruktur yang harmonis dengan lingkungan alam. Jadi moda transportasi itu bisa berganti di titik-titik tertentu sehingga memudahkan pergerakan penduduk kota. Nah, itulah tadi prinsip perencanaan dan perancangan ekositi. Yang penting Anda ingat adalah penggunaan sumber daya energi seminimal mungkin. Jadi, diusahakan minimalisasi input energi, air, dan makanan. Dan mengeluarkan dampak seminimal mungkin. Jadi, limbah polusi udara, panas, polusi air, dan tanah itu ditekan agar dia seminimal mungkin. Nah, itulah prinsip dari perencanaan dan perancangan ekosistem. Nah, kemudian ada gerakan baru ya, masih senada dengan ekositi, dia menamakan dirinya New Urbanism. Ya. New Urbanism ini ada 10 prinsipnya. Yang pertama, walkability, artinya bisa dicapai dengan pejalan kaki. Ya. Connectivity, ada integrasi hubungan antara satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah, dengan pergantian moda transportasi. Kemudian mixed use dan diversity, jadi ada tata guna lahan yang campuran dan beraneka ragam, sehingga dalam satu kawasan itu diharapkan sudah mewadai atau melayani penduduk dalam hierarki tertentu atau jumlah penduduk tertentu. Mixed housing, jadi ada campuran ragam antara berbagai jenis perumahan, misalnya apakah apartemen, high-rise building misalnya, atau mungkin yang double house itu ya, atau yang landed house. Nah, itu harus mix semuanya. Kemudian ada quality arsitektur dan urban design. Jadi diharapkan arsitekturnya akan memiliki desain yang bagus dan juga serasi dengan lingkungannya. Nah, ini yang menjadi ciri khas New Urbanism adalah dia masih mempertahankan traditional neighborhood structure. Jadi masih ada bentuk-bentuk tetanggaan ya, kalau kita namanya RT RW gitu ya, yang masih bersifat tradisional dan mereka akan saling mengenal dan saling care satu sama lain itu. Kemudian increase density artinya dia densitasnya atau kepadatannya tinggi, kemudian ada transportasi yang cepat dan aman, kemudian sustainability adalah keberlanjutan tadi, yang energinya itu tidak menghabiskan sumber daya alam, tapi mesti melestarikan untuk generasi berikutnya. Kemudian quality of life, tentunya ini ada fasilitas sosial, budaya yang bisa mendukung
semua umur untuk penduduknya. Jadi lansia, balita, remaja semua mendapatkan fasilitas yang memadai dalam kawasan tempat tinggalnya. Nah, ini adalah contoh dari prinsip-prinsip tadi ya. Yang pertama, walkability atau orang berjalan kaki, ini tentunya. Kemudian walkability and smart transportation itu bisa dicapai dengan bersepeda maupun berjalan kaki ya. Kemudian, nah ini perlu adanya pemisahan ya. Idealnya adalah pemisahan antara pesepeda dengan kendaraan bermotor sehingga aman, gitu ya. Nah ini traditional neighborhood adalah pemukiman yang saling mengenal gitu ya, masih care dengan tetangga, itu traditional neighborhood. Nah, quality architecture and urban design maksudnya adalah terdapat kualitas desain arsitektur yang diperbarui terus-menerus dan bisa mengembangkan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan fasilitas campuran gitu ya. Jadi rumah dekat dengan groceries, dengan semacam Alfamart, Indomaret semacam itu ya. Kemudian mungkin tempat olahraga, bahkan tempat kerja. Jadi mereka bahkan mungkin nggak perlu naik kendaraan, jadi perlu jalan kaki sudah sampai ke tempat kerja. Inilah yang namanya new urbanism tadi. Nah, connectivity selain dia berarti juga untuk tempat antar moda, bisa connectivity sebagai digital spaces. Jadi di mana-mana bisa terkonek. Ini mixed use contohnya, quality of life untuk para lansia dan anak-anak. Nah, kalau sustainability city dengan pandemi COVID bagaimana? Memang COVID itu telah menurunkan derajat atau kualitas hidup kita. Tapi ternyata itu juga ada hikmahnya, ya. Ternyata ada, misalnya contohnya di Kolombia itu ada jalur sepeda yang sudah dibangun lebih banyak. Nah, di Indonesia juga makin banyak pesepeda ya. Di Singapura bahkan 90% pekerja itu inginnya masuk tetap terus aja, belum katanya gitu ya. Nah, mungkin Indonesia kalau diberi kuesioner survei juga bisa-bisa seperti itu jawabnya. Yang penting protokol kesehatan di ruang publik harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi ruang tertutup dengan ventilasi yang buruk ya, karena penularannya akan terjadi di situ. Kemudian jangan sampai ada tempat-tempat yang crowded, berkerumun orang ya. Terus jangan juga kontak yang berdekatan dan hura-hura gitu ya, karena paling penting harus tetap pakai masker dan jaga jarak. Nah, ini contohnya implementasi dari penanganan COVID di ruang terbuka di Amsterdam. Ini yang di Surabaya. Ternyata Surabaya juga nggak ketinggalan ya untuk membuat co-working space-nya itu dengan jarak tertentu ya, dan masing-masing orang tidak saling berhadapan. Jadi ini mengurangi risiko penularan dan dibuka untuk ventilasinya, sehingga ini juga aman untuk para penggunanya. Nah, demikianlah setiap orang harus bertanggung jawab dan sama-sama ikut membangun kota yang lebih baik dan lebih inklusif untuk semua orang di masa depan. Terima kasih dan referensinya silakan dipelajari dan kita akan bertemu lagi di segmen kedua dengan Pak Agus Dharma. Terima kasih.
Baik, kita lanjutkan. Jadi Bu Irina setelah memaparkan tentang bagaimana prinsip-prinsip dari kota berkelanjutan atau sustainable city, saya akan lanjutkan di segmen yang kedua ini tentang mungkin implementasinya gitu ya, yang lebih real, yang lebih ke arah perancangan kota, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip sustainable city ini dalam urban design. Jadi kota berkelanjutan itu prinsipnya itu tadi ada 7 ya. Yang pertama adalah mengenai kepadatan. Dia berdasarkan atas konsep kelayakan ambang batas, kemudian keragaman. Dia harus memberikan keragaman sosial budaya kesetaraan. Kemudian tata guna lahan yang campuran ya, mixed use, untuk mengurangi jarak tempuh dan penggunaan kendaraan pribadi. Kompaksi, meminimalkan energi. Kemudian transportasi yang efisien dan setara, pasif solar design atau efisiensi energi, dan greening ecological design, peningkatan kualitas lingkungan. Itu yang kriteria kota berkelanjutan. Jadi konsepnya adalah sebenarnya mau mendapatkan suatu suatu balance, keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Jangan dieksploitasi sampai habis, jadi nanti kota itu tidak bisa mendapatkan kelayakan di masa yang akan datang atau generasi yang akan datang. Seperti sekarang misalnya dilihat dari bencana-bencana alam di Kalimantan itu, banjir, memang curah hujan tinggi, tapi kalau tidak adanya perubahan hutan menjadi perkebunan yang sebegitu masifnya, mungkin tidak akan terjadi banjir seperti sekarang. Itu yang dicontoh real kenapa kita butuh sebuah kota yang berkelanjutan. Nah, tipologinya, jadi kita tahu tadi ada beberapa ada beberapa pemecahan, ada 4 konsep tadi yang dijelaskan. Itu ada yang neo-traditional development, compact city, urban containment, dan eco-city. Nah, ini ada beberapa indikatornya. Ini sebenarnya konsep-konsep yang dicetuskan di beberapa negara itu untuk mendapatkan sebuah kota yang berkelanjutan. Nah, ini kita lihat hubungan antara transportasi dengan kepadatan yang tinggi. Jadi kalau urban density-nya semakin tinggi, gitu ya, kita lihat yang paling tinggi itu daerah Hongkong gitu ya. Kalau dia makin rendah, kemudian yang paling rendah itu Houston. Nah, ini kita lihat ternyata yang bagus itu, yang compact city itu adalah ketika dia bisa mencapai kepadatannya tidak terlalu rendah, tapi transportasinya tidak terlalu banyak atau jauh gitu ya. Kita lihat ini kota-kota di Eropa, dan ada 2 kota di Asia, itu Tokyo dan Singapura itu. Nah, ini adalah daerah sini ini yang termasuk ke dalam daerah yang cukup efisien dalam energy consumption. Oke, kita masuk ke New Urbanism. New Urbanism itu suatu gerakan urban design yang baru sebenarnya, yang mulai dari tahun-tahun 80-an, yang mempromosikan lingkungan walkability sekitar perumahan dan tempat kerja, yang merupakan perluasan dari konsep smart growth. Nah, New Urbanism ini melihat bahwa kota yang yang jauh-jauh itu tuh sebenarnya saling berhubungan melalui apa yang disebut dengan MRT atau Mass Rapid Transportation. Kemudian kalau kita lihat dari secara regional, dia membatasi area terbangun dengan batas geografis, kemudian hubungan antara antar kota dan interlainnya, dan pola ruang kota harus memiliki batas yang jelas. Nah, ini penting, batas yang jelas.
Jadi seperti kita ketahui, kota-kota kita berkembang tanpa ada batas. Dari contohnya Jakarta aja, dari mulai awalnya dari Jakarta, Batavia, kemudian menjadi Jakarta, kemudian berkembang tahun 76 ada instruksi presiden tentang Jabodetabek, kemudian berkembang lagi Jabodetabek, berkembang lagi Jabodetabek Punjur, terus nggak ada bordernya, ini nggak boleh, ini sebenarnya secara urbanisme salah. Kota itu harus ada batas, sehingga nggak ngembang-ngembang terus. Bahkan para ahli bilang, nanti yang terjadi Jakarta itu namanya kota pulau. Apa artinya kota pulau? Nanti sepulau Jawa itu kota. Entah tahun kapan kalau dibiarkan konsepnya seperti itu. Ya, jadi itu yang nggak boleh. Kemudian skala kawasan itu kota kompak itu harus mempunyai pedestrian yang nyaman, tata guna lahan yang mixed, yang campuran. Kenapa harus campuran? Supaya dia tidak terlalu jauh untuk mencapai, kalau misalnya bagi-bagi per zona. Nanti kalau mau ke belajar dia harus jalan 10 kilo, kalau mau ke pendidikan dia harus jalan 20 kilo. Terus kalau dia mixed, dia maka skop transportasinya menjadi pendek gitu ya. Kemudian fasilitas angkutan umum harus bagus untuk menunjang itu. Nah, skala blok ini desain bangunan menyatu dengan lingkungan, desain bangunan lanskap memiliki kearifan lokal, ya kan, iklim, topografi, sejarah dan budaya, pengembangan kendaraan bermotor mengakomodasi jalur pedestrian yang nyaman. Jalan harus aman dan menjadi interaksi sosial. Nah, ini konsep new urbanism seperti itu. Nah, prinsipnya itu tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Bu Irina, jadi walkability, konektivitas, guna lahan campuran, keragaman jenis perumahan, dan desain bangunan lanskap yang baik. Ini diterapkan di awalnya di Amerika, gerakan ini yang mengantisipasi kota yang terlalu luas gitu ya, menjadi kota yang lebih kompak. Oke, dalam new urbanism itu ada sebuah konsep desain yang diterapkan. Jadi ini saling bersinergi. Jadi payungnya itu new urbanism, gitu ya. Nah, itu ada suatu konsep desain yang namanya TOD, Transit Oriented Development. Jadi seperti diketahui bahwa new urbanism itu ingin membuat sebuah kota yang kompak, gitu ya. Nah, kompaknya itu ada memanfaatkan transportasi antar kota, antar daerah itu menggunakan MRT. Jadi pembangunannya harus berorientasi kepada moda atau fasilitas transportasi yang menghubungkan antar daerah. Ini contohnya seperti ini misalnya. Misalnya kita tinggal di daerah A. Kalau dia TOD sistemnya, dia akan banyak apartemen dan pembelanjaan dan sebagainya yang terletak di stasiun tersebut, gitu kan. Kita tinggal di apartemen itu. Sedangkan misalnya, katakan misalnya di Depok lah, misalnya di Depok. Terus kemudian kantor kita di Sudirman. Itu tinggal kita turun dari apartemen, jalan kaki ke stasiun, naik kereta api, turun di Sudirman, masuk ke kantornya. Nanti pulangnya juga gitu, turun, jalan kaki, ke stasiun di Sudirman, naik kereta, dari stasiun jalan kaki naik ke apartemen. Jadi sama sekali tidak menggunakan transportasi publik yang pertama. Yang kedua adalah sistemnya walkability, jalan, karena dekat rumah, ada radius jalannya. Nah, itu konsep itu yang digunakan. Nah, sekarang juga beberapa stasiun Indonesia di Jakarta terutama sudah banyak menerapkan ini, gitu kan. Cuman permasalahannya TOD yang kita rencanakan di Jabodetabek ini dibuat pada daerah yang sudah padat. Jadi planning and design-nya tidak bisa maksimal.
Jadi udah terlanjur padat, terus di infill, di-insert konsep TOD. Sama seperti busway juga gitu, sudah terlanjur padat, tiba berhasil, di-insert konsep busway. Jadi memang kita kadang-kadang perencanaan kotanya itu pengennya ikut-ikutan yang sudah sukses, tapi kadang-kadang kondisinya agak susah diterapkan di sini. Baik, ini biasanya radiusnya 400 sampai 800 meter. Jadi memang cukup nyaman untuk nggak sampai 1 kilo ya, untuk jalan kaki. Memang didesain itu, tentunya nanti didesain juga pedestrian way-nya, gitu kan, dengan nyaman, gitu kan, dengan iklimnya memperhatikan iklim. Nah, ini contohnya tadi. Jadi titik-titiknya itu ada suatu TOD itu semacam seperti ini tuh. Jadi misalnya ini ada TOD di sini, tinggal di sini. Kantor kita yang tadi di atas nih, di utara misalnya gitu kan. Ini nggak usah naik mobil jauh itu, enggak, turun dari apartemennya, jalan ke stasiun, terus naik MRT, turun di sini, turun di stasiun yang sebelah sini, terus naik ke office kita di sini. Gitu. Jadi sistemnya itu tidak mengganggu daerah-daerah zona sekitarnya. Makanya ini disebut compact city, suatu kota yang compact. Padat gitu loh, padat. Nah, pasti dalamnya mixed use, nggak mungkin nggak. Di dalamnya perbelanjaan ada di situ, dan seterusnya. Oke, ini contoh desainnya, ini model yang sudah sangat terkenal tentang mixed use. Nah, kemudian ada konsep lain namanya urban containment. Dia membuat urban growth boundaries. Ini saya ceritakan tadi, harus ada boundariesnya, harus ada batasnya. Ada green line-nya. Biasanya kota terus kemudian ada batasnya, dan batasnya itu adalah green. Itu nggak boleh diterjang. Nah, ini di kota-kota di Amerika juga sudah menggunakan itu. Jadi boundariesnya itu adalah green. Nah, urban containment ini juga bagian dari itu. Bagaimana kota-kota itu memberikan wadah gitu ya bagi sebuah hunian campuran. Nah, ini saya bilang tadi itu berpengaruh dalam compact city. Jadi memang compact city itu untuk menghindari pembangunan acak atau urban sprawl. Kita kan sekarang banyak sekali menghadapi urban sprawl. Sebagai contoh misalnya sebuah developer dia akan mencari daerah yang luas yang murah. Ketemu di daerah X, dia beli sekian ratus hektar dengan harga murah. Pas cari lagi dia, ketemu lagi di daerah Y, dia beli lagi dengan harga murah. Jadi kayak lompat-lompat. Jadi suatu pembangunan itu tidak sistematis. Harusnya kan dari pusat mengembang ke samping terus mengembang lagi itu kan bertahap, nggak lompat-lompat ke utara nanti lompat lagi ke barat, lompat lagi, itu namanya urban sprawl. Jadi frog leap, lompatan katak begitu. Nah, itu secara infrastruktur boros, secara infrastruktur tidak bagus karena nggak ada jalan ke situ. Jadi kadang-kadang kan developer udah buka permukiman tapi jalan ke sana belum cukup listrik, pam dan sebagainya belum, karena dia tidak mengikuti perkembangan kota yang sistematis. Nah, ini yang mau dipecahkan dalam konsep compact city. Jadi city itu nggak perlu jauh-jauhan seperti itu, tapi dibuat compact. Mau nggak mau compact city ini konsekuensinya huniannya harus vertikal untuk menghemat lahan. Tapi kemudian vertikal nanti juga harus dikompensasi dengan daerah hijau yang cukup. Ya, ini kan, jadi tadinya jadi masing-masing punya zona, di suatu kota itu ada hunian, bekerja, rekreasi, itu kan ada jarak. Kalau mau ke tempat yang lain kita harus pakai kendaraan pribadi. Nah, ini digabung di satu, dibuat compact konsepnya, sehingga orang bisa berjalan kaki, walkability-nya ini harus dijaga. Gitu. Ini konsep compact city. Nah, ini diagram ilustrasinya gitu ya, bagaimana sistem perencanaan kota yang mixed use building, mixed use land use. Oke, ini kira-kira persyaratan untuk jarak. Ya, ini juga persyaratan untuk jarak. Nah, ini yang penting adalah transportasi berkelanjutan ya, sustainable transportation. Jadi harus yang harus ditekankan adalah penggunaan angkutan umum, gitu kan, dan walkability. Nah, ini angkutan umum ini yang menjadi masalah di kita
gitu ya. Karena memang infrastrukturnya dan moda transportasinya belum cukup untuk mempush masyarakat shift ke kendaraan umum, gitu ya. Harusnya kalau di konsep di negara-negara berkembang kayak misalnya di Jepang gitu ya, itu infrastruktur public transportation-nya itu udah murah, nyaman, lengkap gitu kan, dibuat enak gitu kan. Yang kendaraan pribadinya ditekan sama dia, pajaknya dimahalin, dipersulit izin-izinnya, dibiarkan begitu, lama-lama sip semua masyarakatnya, sip semua, nggak usah disuruh-suruh, berpindah semua masyarakatnya ke kendaraan umum, hanya dengan dibegitukan, nggak usah dipaksa, nggak usah pindah semua. Nah, ngapain susah-susah kendaraan pribadi, wong naik subway, naik MRT enak, nyaman, murah. Kalau di kendaraan sendiri mahal, susah parkirnya, pajaknya gitu, lama-lama nggak usah dipaksa, beralih semua. Nah ini yang ya tahap demi tahap ya. Kalau di kita agak terlambat mungkin ya, kalau mungkin di Singapura sudah mulai lebih maju dari itu. Oke, yang terakhir ini mungkin masalah eco-city. Jadi Pak Bu ini sudah menjelaskan sekilas bagaimana eco-city menjadi payung sebenarnya dari kota-kota tadi itu harus, kalau sustainable itu mau nggak mau dia harus berbasis lingkungan, ecological gitu ya, baik dari masalah recycle-nya, dari masalah-masalah energi consumption-nya, itu yang harus diperhatikan. Bagaimana sekarang kalau di arsitektur itu kan ada green building, itu sudah menjadi syarat-syarat, dari kantor-kantor pemerintah sekarang yang baru-baru sudah mempersyaratkan penerapan green building gitu kan. Itu masukkan dalam aspek dari eco-city ini sebenarnya. Gitu. Ya, ini prinsipnya adalah dominasi ruang terbuka hijau. Dominasi ruang terbuka hijau dengan keragaman ekologikal dan kultural. Caranya penerapan manajemen lingkungan, kemudian ada istilah lainnya environmental city, ada sustainable city, community. Jadi intinya kotanya ini didesain, dia menjadi responsif terhadap iklim dan lingkungan. Jadi eco-city direncanakan memiliki tujuan dalam penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, minimalisasi input energi, air dan makanan, serta memberikan dampak sekecil mungkin output limbah, panas, polusi udara dan air. Jadi kalau misalnya energi, tadi penggunaan transportasi umum itu sudah sangat menghemat energi. Jadi emisi karbonnya bisa ditekan. Jadi kalau di negara, kenapa kok di negara-negara berkembang langitnya hitam, langitnya nggak bisa cerah negara-negara. Ya kalau Anda lihat-lihat foto-foto kota di Eropa, gitu, kok langitnya biru-biru gitu ya? Iya, karena emisi gas karbonnya mereka rendah gitu kan. Di sini semuanya ngebul semua, asapnya, solarnya, bensinnya ngebul semua. Bagaimana bisa biru gitu kan? Kalau yang senang fotografi biasanya bisa membedakan itu. Memang itu jadi memang semuanya saling terkait tadi ya. Jadi mulai dari konsep compact city, kemudian dari konsep TOD, eco city, itu semuanya ngeling semuanya. Intinya payungnya sustainable city, kota yang berkelanjutan. Bukan buat siapa, berkelanjutan buat generasi-generasi yang akan datang. Baik, itu kira-kira paparan ya, segmen yang kedua dari saya tentang bagaimana penerapan sustainable city. Nanti kita berjumpa lagi di segmen berikutnya dengan Ibu Irina.
dengan kami di sini. Pada segmen ketiga ini, saya, Irina Medawani PC, akan memberikan pemaparan mengenai perencanaan kota berkelanjutan. Nah, tadi Pak Gusdama telah memberikan contoh-contoh di segmen kedua tentang beberapa konsep ekositi, new urbanism, dan TOD. Nah, sekarang saya akan share mengenai perencanaan kota berkelanjutan. Nah, sebenarnya apa sih dan bagaimana perencanaan kota yang berkelanjutan itu? Oh, ini harus saya dulu ya, sebentar. Saya misalkan, apakah sudah terlihat ya? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, apa sih perencanaan kota yang berkelanjutan? Nah, menurut tahu, perencanaan kota yang berkelanjutan memiliki 5 aspek ya. Yang pertama adalah circulation. Nah, circulation ini tentunya yang smart transportation dan tadi telah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Pak Agus Darman. Jadi yang menjadi titik atau titik tolak atau tulang punggung dari suatu kota yang berkelanjutan itu adalah sirkulasinya. Dan itu biasanya berupa MRT atau Mass Rapid Transportation. Nah, yang kedua adalah Green Space Network. Green Space Network itu apa? Jadi sebenarnya yang menjadi kekuatan atau paru-paru kota itu adalah adanya infrastruktur hijau. Jadi hijau itu sebenarnya tidak hanya satu titik di sana, satu taman kecil di situ, sehingga itu sebenarnya kurang efektif gitu ya. Ternyata untuk menjadi suatu kota yang green itu perlu adanya infrastruktur green. Artinya greennya itu juga harus mempunyai koridor yang menyambungkan simpul-simpul paru-paru kota itu. Kenapa? Karena melalui koridor hijau itulah burung-burung, hewan-hewan itu akan bermigrasi atau saling bergerak satu sama lain, di mana mereka akan bisa membantu penyerbukan dan tentunya ini menambah kualitas ekosistemnya. Nah, seperti itu. Jadi Green Space Network ini juga penting. Selain bentuk taman-taman yang biasanya berbentuk simpul atau node atau suatu kawasan yang tidak yang berbentuk bulat gitu ya. Ini perlu ditunjang oleh bentukan yang memanjang dan menjadi sirkulasi berbentuk koridor hijau. Nah, jadi koridor hijau dan public parks ini akan mendukung kegiatan masyarakat, baik pagi, siang, sore, malam, dan menjamin keamanan dari penduduk, gitu ya. Nah, tentunya ini harus ada hierarkinya. Jadi ada taman kota, taman kecamatan, kemudian taman RT RW dan seterusnya. Nah, ini pernah saya sampaikan pada sesi yang sebelumnya, dan memang mengapa harus ada hierarki itu kembali ke kompleksiti tadi. Setiap kawasan memiliki ruang hijaunya sendiri. Nah, itu tentunya setiap tempat akan memiliki kualitas hidup yang nyaman bagi penduduknya. Nah, jadi green infrastructure tadi sudah saya jelaskan di yang kedua. Ini adalah menjadi tulang punggung dari kualitas lingkungan secara ekologis. Nah, kita lihat di sini contohnya create green corridors itu yang menghubungkan open spaces, ya. Tidak hanya sekedar taman di pojok jalan gitu ya, itu kurang kualitas lingkungan hidupnya gitu. Kemudian yang keempat ada renewable energy. Tadi Pak Agus Darma juga sudah menjelaskan dalam complexity dan new urbanism, renewable energy ini sangat penting untuk kelestarian suatu kota. Nah, kemudian yang kelima adalah Internet of Things atau IoT.
Nah, sekarang kita tidak ada yang bisa survive ya, seandainya pandemi ini kita tidak punya IoT, bagaimana kita sudah disuruh tinggal di rumah, tidak boleh bertemu, tidak boleh ke kantor dan seterusnya. Seandainya tidak ada IoT, tentu kita sudah tidak survive ya, ini makhluk bumi ini sekarang. Jadi saat ini IoT itu sudah seperti nafas kita, semua orang membutuhkan gitu ya, baik untuk pekerjaan, pendidikan, bersosialisasi dan seterusnya. Tetapi di samping itu jangan lupa kita tetap harus menghargai atau respect terhadap jaringan air dan tanaman vegetasi yang alami. Jadi meskipun sedikit, mungkin 30% itu adalah yang idealnya. Suatu kota itu perlu memiliki luasan ruang terbuka hijau. Nah, sekarang itu biasa dikenal sebagai ruang terbuka hijau untuk vegetasi dan ruang terbuka biru untuk sungainya, ya. Gitu. Nah, ini saya contohkan negara rimba Nusa. Mungkin Anda sudah mendengar ya, sudah melihat televisi bahwa negara rimba Nusa ini adalah konsep desain dari IKN atau Ibu Kota Negara yang baru. Jadi di sana ada 3 kata kuncinya ya, negara, kemudian rimba dan Nusa. Nah, karena letaknya di Kalimantan, di Penajam Pasir Utara, maka seyogianya lah tetap dipertahankan rimbanya atau hutannya, karena tidak hanya untuk kepentingan Indonesia, tapi juga sebagai paru-paru dunia. Jadi hutan hujan tropis di Kalimantan itu sebenarnya tidak hanya penting sebagai paru-paru Indonesia gitu, tapi paru-paru dunia. Kalau itu habis, artinya nanti akan ada kenaikan suhu, climate change semakin parah, dan lama-lama es mencair, kemudian naik air laut dan semua tenggelam ya. Mungkin itu kiamat gitu ya, belum tahu, tapi intinya konsepnya seperti itu. Makanya rimbanya dipertahankan dan konsepnya adalah rimba itu menjadi laboratorium ekologis ekosistem. Sementara Nusanya ini adalah air, rawa, laut ya, ini harus dipertahankan juga. Dan di dalam konsep ibu kota yang baru itu diberikan tempat-tempat yang menjadi semacam retention pond ya. Jadi ada danau-danau buatan yang selain menambah keindahan juga menambah kualitas lingkungannya. Nah, ini kriteria pemenang sayembara ibu kota negara yang baru. Kriteria pertama itu IKN menjadi identitas bangsa untuk kemajuan peradaban negara Indonesia. Jadi ini visioner ya, visioner ini. Kedua, keberlanjutan kota yang ramah lingkungan atau environmental friendly, baik dari sosial, ekonomi, dan kebencanaan. Nah, kalau sosial ekonomi mungkin Anda sering dengar, tapi kebencanaan ini termasuk term yang masih cukup baru, gitu ya. Mungkin baru dasar-dasar terakhir ini digalakkan mengenai kebencanaan. Dan sudah kita lihat sekarang, ternyata dalam beberapa minggu, beberapa hari ini, kebencanaan ini sangat penting karena di mana-mana terjadi bencana ya. Ada gunung api meletus, ada banjir bandang, ada longsor dan seterusnya. Itu sebenarnya akibat dari ulah manusia itu sendiri. Jadi beberapa dekade yang lalu penggundulan hutan dan penebangan hutan hujan tropis itu menjadi satu monokultur untuk kelapa sawit itu telah menghilangkan jutaan spesies yang harusnya itu menjadi kekayaan hutan hujan tropis. Yang apabila itu dipertahankan itu tidak akan terjadi banjir. Jadi Pak Agus Dharma juga sudah mention ya, menyebutkan bahwa itu tadi karena kita sendiri ya. Ketiga, kota itu sebenarnya harus kita ingat
itu bukan untuk kita sendiri kok, untuk generasi yang mendatang. Jadi karena itu kota harus dirancang dengan desain yang menekankan pada kecerdasan, smart, IoT, modern, dan memenuhi standar internasional. Nah itu ininya seperti itu. Nah, tentunya ini yang kita harapkan bersama ya. Nah, tim dari Negara Rimba Nusa ini membuat konsep desain mengenai area intinya sebagai pusat transformasi perkotaan dan pemerintahan, di mana terdapat aksis yang sangat kuat ya. Ada aksis yang sangat kuat, di mana titik aksis itu berpotongan dengan istananya. Tadi yang ada gambarnya sebelumnya itu adalah Istana Indonesia Raya. Dan ada juga semacam tugu Pancasila gitu ya. Jadi di sana mencerminkan konsep filosofi Pancasila dan bangunan istananya pun diambil dari arsitektur tradisional gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi penataan ruang. Tentunya para desainer atau pemenang dari sayembara IKN itu mereka mengacu pada Permen PU, kemudian peraturan pemerintah dan undang-undang yang sudah berlaku mengenai penataan ruang. Nah, tentunya klasifikasi penataan ruang ini harus mempertahankan atau diklasifikasikan berdasarkan sistem, ya, fungsi utama kawasannya apa, wilayah administrasinya seperti apa, kegiatan kawasan seperti apa, dan nilai strategis kawasan itu seperti apa. Nah, tentunya dengan adanya sistem yang terintegrasi tadi ya, baik itu TOD, kemudian tadi ada traditional neighborhood, dan sistem mungkin IoT-nya juga, ini menjadikan kota itu akan hidup ya, dan bervisi ke depan gitu. Nah, apabila dilihat dari fungsi penataan kota berdasarkan fungsi utama kawasan, itu di IKN itu, Ibu Kota Negara yang Baru itu, ada kawasan yang menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Karena apa? Karena diinginkan bahwa nanti ada daerah yang menjadi lumbung nasional, lumbung pangan nasional, sehingga kita tidak akan kekurangan pangan. Karena kan tantangannya sekarang dengan banyaknya bencana itu kan berkurang hasil-hasil pangan itu, sehingga harus ada suatu ketahanan pangan yang sistematis. Nah, penataan ruangnya itu terdiri atas berbagai klasifikasi, baik penataan wilayah nasional, kemudian provinsi, dan ruang wilayah kabupaten kota. Nah, selain itu penataan ruang harus berdasarkan kegiatan kawasan, yaitu kawasan perkotaan dan perdesaan. Tentunya di IKN ini, Ibu Kota Negara yang Baru, diharapkan bahwa akan ada itu transisi antara perkotaan dan pedesaan, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gusdarno juga bahwa harus ada bordernya ya, harus ada sabu hijau, green belt, sehingga kota itu tidak menjadi sprawl atau tak terkendali seperti itu. Ya. Nah, kalau ini adalah beberapa contoh detail saja, meskipun masih jauh ya, tentunya untuk IKN itu masih terus berproses desainnya, tapi ada contoh-contoh yang dipikirkan mengenai ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau. Nah, tentunya fungsi utamanya berbeda-beda. Kalau fungsi utama RTNA, ruang terbuka non hijau ini namanya adalah sosial budaya, dan fungsi pelengkap atau ekstrinsipnya adalah ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat. Maksudnya darurat itu tadi yang berkaitan dengan kebencanaan ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh RTH dengan berbagai fungsinya tadi, ada fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi produktif untuk pangan, dan fungsi ekosistem ya. Nah, ini bagian dari konsep sayembara IKN tadi.
mereka mendasarkan pada konsep tata ruang berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa sih? Itu adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan seperti aslinya, bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Nah, bagaimana ini? Harus dipikirkan dari sekarang, karena ibaratnya kita itu meminjam sumber daya alam kepada anak cucu kita. Jadi kita tidak berhak menghabiskan untuk kita sendiri, generasi kita. Ya. Nah, ini ada dengan berkelanjutan ya, gitu ya. Nah, ini kalau ini keberlanjutan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Jadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ada lagi prinsip yang penting, yaitu keterbukaan. Konsep yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Nah, kenapa? Karena zaman dulu ya, itu penataan ruang mau kemana, master plan-nya seperti apa, itu masyarakat umum itu banyak yang tidak tahu, gitu ya. Jadi yang tahu 1-2 orang, terus mereka main spekulasi ya, spekulasi lahan dari sini dan seterusnya, sehingga tidak sesuai dengan master plan utamanya gitu. Nah, kalau penataan ruang ini diberikan secara terbuka, bisa diakses secara online ya kepada masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang itu. Baik. Kemudian ada konsep orang atau kelompok tertentu saja. Ya, itu. Dan konsep tata ruang itu harus aman dan nyaman, yaitu masyarakat itu bisa menjalankan kehidupannya dengan terlindungi. Kemudian nyaman itu masyarakat bisa menjalankan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Apalagi Indonesia kan juga. Konsep tata ruang produktif. Nah, tadi kita sebutkan bahwa ini adalah konsep membuat lumbung ketahanan pangan nasional, gitu ya. Karena apabila proses produksi dan distribusi berjalan dengan efisien, maka bisa menambah nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia. Di Permendikbudnya silakan dipelajari, referensinya dipelajari, dan saya tutup di sini untuk segmen ketiga ini. Sampai ketemu di kesempatan lain. Sampai jumpa.